Ada apa? Ada Apa aja? seperti lukisan foto ada 2. Lukisan foto. Ya, Oh ya. tuh. Oke. Juga lemari Lemari. 1, tempat tidur 1, memang tempat tidur Juju. Sosok tadi yang perempuan itu lokal apa? Maksud saya noni apa bukan, Pak? Enggak, lokal. Oh gitu. Kalau noni nggak ada? Enggak ada. Oke. Itu juga berbaju putih gitu ya? Nah, biasa. Masya Allah, ini foto beliau yang pemilik dari rumah pertama. Beliau adalah eyang dari Bapak Aang yang pemilik saat ini. Ini foto beliau. Gubernur Basuki Sudirman. Oke. Mandi dan makan di sini. Wow. Basuki Sudirman. Pernah di sini, Pak? Ya, Ngapain 2 hari dia? di sini. Ngapain beliau ke sini? Cuman ingin menikmati rumah-rumah sisa Rumah Belanda. Belanda. Ya. Ribet gitu, Pak ya? Ya, Jadi berlapis-lapis gitu. berlapis-lapis. Jadi satu kusen ada 3 pintu. Ya. Berarti. Kaca, kayu, sama beginian, Pak. Ya, ada ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, saya menemukan sebuah rumah Belanda yang sepertinya masih utuh, terjaga, terawat betul. Ini masih di daerah Bondowoso, Kecamatan Cindogo ya teman-teman. Di setelah Pasar Wonosari, saya memang sudah lama sebetulnya ini saya penasaran dengan rumah ini. Tampilannya dari arah jalan raya keren banget, estetik teman-teman. Saya ingin tahu sebetulnya apa aja yang masih utuh di sini teman-teman. Kita mungkin minta izin tuan rumah untuk explore rumah ini atau review rumah ini. Cantik banget, luar biasa. Coba ya, kita akan tanya-tanya atau akan review rumah ini jika diizinkan. Bismillah, mudah-mudahan boleh ya. Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Aang. Namanya Bapak Aang. Ya, Bapak memang asli sini? asli. Oke. Lahiran Cindogo. Oke. Ini rumahnya cantik banget, Pak. Peninggalan bapak ini Iya. dari Juju. Jadi benar ini masih ada kaitannya dengan Belanda, Pak? Ya, masih ada. Karena pernah beberapa tahun yang lalu anak-anak muda dari Belanda pernah datang ke sini. Wow. Ngapain tuh, Pak? Mempertanyakan ini asal usul rumah ini. Oke. Juga beberapa rumah di depan Kapolres Bondowoso. Oh iya, benar-benar. Itu yang dipertanyakan. Ini dari Belanda dulu. Bisa ceritakan, Pak, kronologisnya gimana Bapak bisa tinggal di rumah Belanda gitu, Pak? Itu gimana? Wah, itu kerjasama antara Juju, Sulaiman dengan Belanda untuk pertanian tebu. Oke, saya jelaskan, mungkin ada beberapa penonton yang nggak paham Juju ya. Ya, Juju itu teman-teman adalah eyang buyut. yang buyut. Yang buyut. Yang Nah, jadi yang buyut itu mbahnya mbah gitu ya, Pak? Ya, Mbak Ya. Mbak. Oke, itu gimana tuh ceritanya, Pak? Buyut gimana? Kan kerjasama dengan Belanda untuk
pertanian tebu. Berhasil pertanian tebu, Jujuk itu dikasih hadiah. Oke. Kasih hadiah ya rumah ini, ke rumahnya. Jadi dibangunlah dengan Jujuk bersama Belanda. Ya, semua bahan-bahannya dari Belanda. Dari Belanda. Ya, termasuk seng, atas juga kaca. Oh, jadi Ini apa? Kalau zaman dulu tegel ya. iya. Tegelnya juga masih ori dari Belanda, belum Makanya pernah. saya bingung kok bisa ada apa? Pertama kali ini Pak, saya terus terang lihat ubin secantik ini memang dari Belanda, memang peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda. Ini pertama kali kalau saya pribadi Ya. lihat, tak pikir ini ubinnya udah ganti. Nah, Ternyata masih original dari zaman Belanda. zaman Belanda. Berarti semua diimpor dong Pak dari Iya. Belanda. Dari Belanda. Kalau kayunya mungkin Indonesia ya. Kemungkinan begitu. Iya. Kalau kayu Hanya kemungkinan dari bahan-bahan Indonesia. lain gitu ya, yang memang dari Belanda. Ini tahun berapa pembuatannya? Ada tanda nggak Pak? Kalau tandanya di kayu ini, di atas ini ada Oke. tertulis Nederlanden 1901 di kayu ini. Netherlands gitu ya. Iya. Netherlands 1901. Wow. Jadi teman-teman, rumah ini ada cap atau tanda tahun pembuatan, tetapi di atas ini ya Pak, di atas Di atas kayu ini. iya, di atas kayu, di atasnya plafon lah. Plafon. Iya. Di atasnya plafon itu ada stempelnya. Kalau pembangunan aslinya saya kurang paham, cuman Oke. waktu saya membersihkan bagian atas itu, di situ tertulis memang stempelnya. Oke. Jadi sudah berapa generasi sampai Bapak ini tinggal yang menempati rumah ini? Tetapi bukan orang lain ya, seluruhnya hanya Keluarga generasi Iya. sendiri gitu ya. dari bapak ke mbak saya yang tertua, nomor 2, nomor 3, terakhir saya. Wah. Udah berapa tuh? Tiga Tiga ya. generasi. Mau empat generasi ke saya. Ya. Wah. Artinya wah, sudah berapa abad lebih, 1 abad lebih Pak ya. Iya. Dari 1901 aja ke sekarang sudah Iya. 1 abad lebih. 1 abad lebih. Iya. Iya benar. Tapi masih kokoh keluarga. Iya, belum ada renovasi sama sekali. Hanya cat mungkin Cat Pak ya. Nah, kalau cat original itu Cat warna originalnya ini warna putih. apa? Putih gitu ya. Pak? Ya. Putih agak keijo-ijoan gitu Pak. Kalau anunya. Kalau kayu aslinya. Terus kosen ini warnanya dulu coklat. Coklat. Ya, diganti putih. Iya ya. Cantik banget. Ada beranda kemudian. Ya nanti kita bisa, boleh Pak ya sambil lihat-lihat nanti setelah ini. Kemudian selain rumah, apakah ada beberapa isi yang memang peninggalan Belanda Pak? Ada Apa aja seperti lukisan foto ada 2. Lukisan foto. Ya. Oh ya. Tuh. Oke. Juga lemari Lemari. 1, tempat tidur 1, memang tempat tidur Jujuk. Sama kalau dulu itu namanya 3 darah. Kalau sekarang saya kurang tahu apa namanya. Apa itu 3 darah? 3 darah itu kaca untuk berrias. Jadi samping kirinya kaca itu bisa ditekuk. Bisa dilipat gitu? Iya, Wah, bisa unik dilipat. ya. Nanti boleh sambil Monggo. lihat-lihat. Oke, mungkin ini rasanya tinggal di rumah Belanda itu gimana sih Pak? Rasanya Bapak? Enak Mas, dingin. Nyaman, adem. Iya, aman, dingin. Oke. Adem gitu. Adem. Mungkin karena tinggi. Iya, tinggi. Berbeda dengan rumah standar Ya, biasa ya. standarnya. Terakhir Pak, rumah Belanda itu kan cenderung identik dengan hal-hal yang horor. Oh ya. Ini yang mungkin teman-teman juga bisa penasaran, ingin tanyakan ke Bapak Ang. Ada nggak Pak pengalaman aneh-aneh selama Bapak kan dari kecil nih hingga Ya. saat ini Ah, tinggal di rumah Belanda. Itu ada nggak Pak hal-hal yang aneh atau hal seperti itulah, mungkin bisa lebih detail ceritanya Bapak. kalau hal-hal aneh, Ah. kalau mungkin sekarang
anak-anak muda milenial ya, Iya, iya. itu tidak percaya dengan Oke, hal-hal seperti oke. itu. Tapi kenyataan di sini tuh sangat berbeda jauh. Iya, gimana tuh Pak? Kalau hal-hal di sini sering ada penampakan, itu biasa sudah. Jadi jadi anak-anak saya di sini sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Malah udah biasa. Iya, sudah biasa. Jadi benar Pak, rumah Iya, Belanda memang memang identik gitu. Identik dengan seperti itu. Ya, Iya. makanya kalau malam Oh, iya. di sini semua lampu hidup Mas, dari depan. Kenapa tuh? Ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Gitu. Oh gitu. Jadi Emang semalam suntuk hidup semua dari belakang sampai depan, samping kiri kanan hidup. jadi memang sengaja gitu Pak. Ya, Pernah nggak lampu padam gitu semua gitu? sering Mas. Nah itu apa yang terjadi kalau gitu? Kalau ada tamu yang tidak dikehendaki oke, atau oke. gimana. Salah satunya contoh, kadang tahu-tahu lampu redup kecil. Oke. Kalau tidak seperti itu di kamar makan belakang ini bunyi. Bunyi seperti apa tuh? Bunyi kayak bom meledak. Dem. Itu bunyi. Nah bunyi seperti itu anehnya, cuman tetangga tidak ada yang dengar gitu. Tidak ada yang dengar. Banyak teman tetangga sini yang saya sering, Interaksi gitu. iya, tetangga sini sudah tahu semua. Oh rumahnya Pak Hamim sudah tahu gitu. Oh gitu. Nah sosok yang paling sering sekali nampak itu berupa apa Pak? Ada dua Mas. Iya. Yang sering nampak itu kadang kita tidak tahu mukanya, cuman kadang lewat di pintu sini, yang paling sering pintu ini. Dia pakai gamis putih, pegang tasbih besar-besar Kak, tasbih apa Hindu gede-gede itu. Lewat. Jadi kalau anak-anak saya sudah lihat seperti itu, ya paling tidak Assalamualaikum, atau ini sudah total Mas. Barang-barangnya dikeluarkan, dibersihkan, dipel semua. Karena tidak mau kotor. Oh oke. Apalagi maaf, darah head Oh, sampai jatuh. Wah, itu paling menakutkan sudah. oke. Tidak mau kotor ini. Nah itu sosoknya laki-laki Pak ya? Laki-laki. Tua gitu ya? Enggak, biasa. Mas. Biasa. Ya. Kalau satunya perempuan, Apa tuh? yang di sini, di kamar sini, Oke. perempuan itu biasa, cuman kadang ke kamarnya bapak Jujuk di sini. Ini kan kamar Jujuk yang tengah. Ini istilahnya dulu sekon Mas. Apa itu? Sekon. Sekon. Ya, Ya, apa itu sekon? sekon itu tempat kerja. Oh semacam. Ya, ini ruang kerja Jujuk saya bersama Oke. Belanda di sini. Oke. Mejanya sampai sekarang ada sama kursinya. Wah. Meja kerjanya Jujuk sama ininya. Sekon itu istilahnya berarti ruang kerja gitu. Iya, sekon. Nah sosok tadi yang perempuan itu lokal apa? Maksud saya noni apa bukan Pak? Enggak, lokal. Oh gitu. Kalau noni nggak ada? Enggak ada. Oke. Itu juga berbaju putih gitu ya? Nah, biasa. Biasa. Pakai baju biasa. Kebaya gitu? Oh. Cuman lewat. Nah, yang pakai baju putih itu rata-rata pakai gamis. Oke oke. Pakai gamis. Tapi kalau noni nggak ada ya? Nggak ada di sini. Nggak pernah lihat saya. Oke. Kalau zaman-zaman mbak saya masih di sini, terutama mbak saya yang nomor 2, karena di depannya ada pohon sawo besar sekali Mas, 2. Di tempatnya sampean naruh sepeda Iya, itu, iya. itu sawo dulu. Oke. Kalau orang 4 meluk gini nggak cukup. Oke. Besar. Besar. Di tengahnya itu ada kentongan cuman besar. Kalau orang dulu bilang itu dung-dung. Itu di situ. Jadi pohon sawo itu 2, tengahnya ada kentongan besar. Kesannya lebih angker kalau dulu mungkin. Ya, itu ditebang karena terlalu besar. Nggak menutupi rumah ini anunya. Nah, Karena terlalu besar. Nah itu dua sosok aneh itu biasanya cenderung muncul di satu titik apa
keliling rumah gitu Pak? Kalau yang pakai gamis di satu titik pasti lewat sini. Sebelah sini. Ya. Nah, kalau yang perempuan itu sering muter. Muter, Ya. yang berkebaya gitu. Muter paling sering di kamar tengah ini, kamarnya Jujuk. Oh ya. Terakhir mungkin harapan Bapak mungkin untuk pemerintah atau pemerhati budaya gitu atau peninggalan rumah Belanda, harapan Bapak seperti apa ke depan? Ya, harapan saya pelestarian. Pelestarian. Pelestarian untuk rumah Belanda. Karena di Bondowoso ini terkenal dengan benda-benda kunonya, megatelikumnya, sehingga rumah-rumah kuno ya dilestarikan lah. Karena sekarang rumah-rumah kuno insya Allah yang ada ini cuma beberapa, bisa dihitung dengan jari, termasuk rumah saya ini. Iya benar-benar. Kalau yang di Bondowoso mungkin sudah jajarannya Hotel Palem itu habis sudah. Iya. Jadi dibangun Eman Bondowoso. Iya benar Pak. Iya. Oke, mungkin cukup gitu ya Pak ya. Oke. Kita mungkin langsung di sini dibawa keliling lihat-lihat rumah Bapak Ang ya teman-teman, sambil lihat beberapa peninggalan ya Pak. Peninggalan. Dari Eyang gitu. Yang dari yang. Kita siap untuk berkeliling-liling di melihat-lihat rumah ini. Nah ini suasananya teman-teman sangat asri dan sebetulnya cukup luas ya pengarangannya. Dan di sebelah motor saya itu dulu ada pohon sawo yang cukup besar, cuman sudah ditebang ya. Nah yang unik di bagian depan samping beranda ini ada ruang apa tadi Pak namanya? Sekon. Nah sekon ini dulu peruntukannya untuk Mbak Buyut yang kerja, ruang kerja lah istilahnya beliau di situ. Memang agak mencolok ke depan teman-teman. Kita shoot dari depan nanti ya, kita akan ketahuan bahwa ruang yang ini memang lebih dominan kelihatannya dari arah depan sana. Nah yang saya kagumi ini ya teman-teman, ubin ini saya pikir sudah ganti. Ternyata masih memang original, autentik dari zaman Belanda. Nah tuh cantik banget. Ini memang diimpor kata beliau, impor dari Belanda. Jadi bahan-bahan yang waktu itu kan Indonesia belum memproduksi hal-hal seperti ini ya teman-teman. Di tahun 1901 itu nggak ada ya. Jadi memang saya percaya ini diimpor dari Belanda sana dan sampai hari ini masih belum dirubah tuh. Keren banget dah bagian depan, dalam juga masih ada ubin yang bermotif bunga-bunga seperti ini. Wow. Ini tinggi loh rumahnya, ada tangga kecil di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang kecil. Kemudian teras di depan gitu teman-teman. Keren. Kita mulai dari mana Pak? Monggo terserah dari mana. Mungkin dari depan sini. Monggo. Dari sekon. Ini ruang sekon ya. Di atasnya ada list, kemudian ventilasi udara dari besi. Misi adek. Maaf mengganggu. Assalamualaikum. Ini meja kerja dari Wah ini. Jujuk. Gimana nih Pak? Kotor cuman. Oh ya ini peninggalan juga. Iya, sama kursinya masih utuh. Siap. Ini. Ya, Bapak gitu aja Pak. Nah ini kursi memang peninggalan dari Yang Buyut. Nah suasananya memang sejuk teman-teman, enak untuk kerja ya. Jadi lebih konsen, seimbang. Kalau jendela kacanya ini yang lama. Oh yang lama? Ya. Oh ini yang udah ganti ya Pak, yang sebelah tas biru, warna biru. Enggak, orisinil semua. Memang semua original. Iya. Di sini ada 3 jendela ya teman-teman, mencolok ke depan begini dan super lebar begini. Jadi aliran udara sangat maksimal di sini. Enak banget buat nongkrong dan kerja mungkin di sini. Wah. Mungkin teman-teman bisa rasakan sensasinya luar biasa. Nah ini ada 2 lukisan Pak. Ini lukisan foto. Iya. Yang sini, ini. Oh, wow. Ada tandanya teman-teman. Iya. Ini ada sebuah lukisan alam ya. Apa Netherlands? Ini tulisannya. Saya bantu dengan ini. Oh, wow. Waduh, malah tambah ini. Bentar ya.
Eh, nanti saya foto deh teman-teman agar lebih jelas. Nggak berani Ini- buka karena sudah terlalu lama. Ya ini bahasa Belanda teman-teman, Iya. Brunel Densten. Nggak tahu ejaannya gimana, kalau kalau Inggris lebih gampang Pak ya. Iya. Kalau Belanda malah susah. Pelukisnya juga ada nih. Icon and Verlag von, aduh susah belepotan. In Berlin, ya di Berlin. Dari Berlin teman-teman. Dibuatnya di Berlin. Wow, benar-benar original. Lukisan alam. Yang ini nggak ada tanda lukisan, tanda pembuatnya. Polos. Oh ada kecil. Berlin juga teman-teman, garis besarnya ini dibuat di Berlin. Wow. Nah plafonnya masih utuh nih. Masih utuh sejak zaman Belanda. Kemudian ada pembatas di bagian atas ini teman-teman, antara ruang kerja dan ruang ini. Seperti biasa rumah Belanda yang sering kita temui juga lampu itu digantung begini menjuntai ke bawah ya teman-teman. Sering kan kita tonton di rumah-rumah lain di rumah Belanda. Juju yang punya rumah ini. Saya merinding teman-teman, jadi Masya Allah, ini foto beliau yang pemilik dari rumah pertama. Beliau adalah eyang dari Bapak Aang yang pemilik saat ini. Ini foto beliau. Kalau foto yang Belanda nggak ada Pak? Nggak ada. Sama Belanda nggak ada? Nggak ada. Seperti ini. Ini foto beliau nih. Keren loh beliau. Persis Bapak loh. Iya bener, persis Bapak Aang nih. Tuh. Nah, gantengnya sama. Keren. Nah, jadi rumah Belanda itu juga teman-teman lihat, ada satu ruang dengan ruang lain pasti ada pintu gitu. Jadi tembus-tembus aja. Langsung mungkin ke situ aja, Pak. Situ aja, Pak. Tuh, kamar soalnya. Oke, kita akan masuk. Permisi ya, Pak. Enggak, enggak. Assalamualaikum. Wah, ini penyanyi Ibu? Iya. Ibu? Iya. Istri Bapak? Iya. Bersama artis safari. Wah, Masih zamannya Edisut. Ibu penyanyi. Masih ada Ibu? Ya. Ibu masih ada sekarang? Ada. Oh. Yang tadi lewat. Oh iya, artis loh. Iya. Nah ini teman-teman di ruang tengah, penampakannya seperti ini. Jadi ini adalah kamar yang tadi tembus dari depan. Di sini juga ada pintu, jadi ada akses keluar lagi ke sini. Begitu rumah Belanda itu identik dengan banyak sekali pintu. Satu ruang dengan ruang lain itu tembus-tembus. Sama di sini juga ada kusen yang masih kokoh. Kemudian ada ventilasi udara yang berfilter seperti besi ya, di besi. Jadi seperti ukiran ornamennya bulat-bulat, ada 3. Detail sekali pembangunannya. Pernah disambangi Gubernur Basuki Sudirman. Oke. Mandi dan makan di sini. Wow. Basuki Sudirman. Pernah di sini, Pak? Iya. Ngapain 2 hari dia? di sini. Ngapain beliau ke sini? Cuman ingin menikmati rumah-rumah sisa Rumah Belanda. Belanda. Iya. Saya kok banyak penindingnya di sini. Kemudian di sini seperti biasa, Ini teman-teman. orang tua saya. Oh, ini orang tuanya, ya. Oh, ini oke. Bapak yang tadi Iya. diceritakan itu. Oh. Nah, ini jendela ya, teman-teman. Di ruang tengah ini ada jendela yang super lebar begini. Seperti ini kalau rumah Belanda kita rawat betul. Jadi luar biasa. Di atas ini juga ada, sering kita lihat ya, jadi atap tambahan untuk antisipasi hujan dan panas. Nah ini masih utuh nih daripada rumah-rumah terbengkalai di sana. Sayang sekali loh kalau nggak dirawat. Ini ruangnya gini. Super tebal teman-teman, temboknya nih. Tuh, bayangkan aja. Jadi paku yang zaman sekarang itu udah nggak tembus sama ini. Harus ada paku khusus menurut beliau. Tapi beberapa narasumber yang memang menempati rumah Belanda itu memang sering konfirmasi bahwa paku zaman sekarang itu nggak tembus ke kusen-kusen dari zaman dulu. Ini juga keren. peninggalan.
Wah, ini memang dipertahankan Pak ya? Modelnya begini aja ya? Ini pintu luar, pintu kaca, ini pintu kayu utuh. Nah, ini Dalamnya dulu ada pintunya dong Pak? Iya. Ini pintu kayu, Oke. utuh kayu, ini pintu kaca. Sama semua. Oh, Depan belakang. cuman nggak dibuka ini udah? Ya, pintunya. Kak, pintunya dibuka. Ribet gitu Pak ya? Iya, Jadi berlapis-lapis gitu. berlapis-lapis. Jadi satu kusen ada 3 pintu. Iya. Berarti. Kaca, kayu, sama beginian Pak? Iya, ada ini. Oke, mungkin boleh Pak, next. Monggo, monggo. Ini ruang apa nih Pak sekarang? Ini ruang makan zaman Oke. Bapak dulu. Oke, ini ruang makan teman-teman. Begini penampakannya. Nah, seperti biasa nih lampunya juga menjuntai masih dipertahankan oleh Bapak Aang. Kemudian ada 2 jendela di sini, ada ornamennya yang cukup cantik, khas banget. Ini Eropa banget teman-teman. Jadi dia ada apa? Bentuknya seperti setengah oval begini. Ini rata-rata 90% masih dipertahankan. Ya. Belum ada renov ini. Berat banget merawat rumah Oh, selesai. berat Mas. Mudah-mudahan ada support dari pemerintah Pak ya. Tuh, di situ juga ada ventilasi udara. Benar-benar dipertimbangkan betul, detail. Nih, di sini juga ubinnya seperti yang depan teman-teman. Motifnya sama. Ini impor ya, sekali lagi ini impor. Oke. Ini apa Pak di sini? Ada Ini- ruang lagi. Kamar tidur untuk ibu ini. Dulu gitu ya. Ya. Hmm. Itu Nah, untuk Bapak di sini. Ruang ini dengan ini ada ini lagi. Pintu. Ada pintu lagi. Iya. Tembus-tembus gitu ya Pak. Ada pintu. Bisa dilihat di sini. Nah, itu pintunya. Oke. Apa nih Pak? Assalamualaikum. Oh. Oh iya ada pintu lagi. Ada pintu. Ada akses. Nah ini juga masih dipertahankan teman-teman. Ganggang pintunya nih. Nah, iya kan? Iya. Jadi masih asli nih Pak. Masih asli. Pak mungkin belakang lihat. Nah. Ini juga tangganya gitu ya Pak? Iya. Masih pakai sandal. Nggak apa-apa. Masih asli. Cuman yang berubah ini. Oh ini. Ya, Dulu tanah mungkin? tanah. Nah sumurnya di mana? Sebelah mana ini? Itu. Sumur, kamar mandi ya selebar itu. Oh. Oh yang ditutup itu Pak? Ya, yang dibongkar itu kamar mandi, ini sumurnya sebelah. Oh, oke. Sayang sekali ya Pak. Ya, Harusnya nggak ditutup. Nih dari belakang aja cantiknya luar biasa teman-teman nih. Nah lihat tuh tingginya segini, mewah banget rumah Bapak Pak, bener. Alhamdulillah ya Bapak, perlu bersyukur banyak ini. Banyak alhamdulillah. loh teman-teman kita yang pengen rumah yang estetik seperti ini Pak. Malah bikinnya disama-samain kalau ada zaman sekarang. Oke. Segini mungkin teman-teman. Nah tuh di situ juga ada ventilasi udara yang bentuknya bulat sempurna. Sering kita temui juga di rumah-rumah Belanda lain. Terus ada lapisan kayu di sini mempercantik ya. Dan ada semacam antena dari kayu. Iya. Itu atas bawah sama dulu Mas. Apanya itu Pak? Di atasnya seng, itu ada mainan itu. Ornamennya sama. Oh. Cuman kena angin, terus waktu itu ada puting beliung itu Iya. lepas. Cuaca Tinggal- dan zaman lah Ya. ya. Tinggal antenanya itu yang depan Yang belakang masih masih ada. Sengnya masih original tuh teman-teman lihat. Sengnya masih dari zaman Belanda nih sampai hari ini. Cantik banget rumahnya bener. Kalau di belakang aja udah sekeren ini. Oke mungkin segini ya Pak. Terima kasih ya mungkin sudah Iya. cukup kita reviewnya. Teman-teman juga terima kasih banyak sudah setia di channel ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di video menarik selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Jaga kesehatan dan Assalamualaikum.